Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Jumpa dalam program Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Saya Pastor Chandra yang akan berbagi renungan pagi ini. Bagaimana kabarnya saudara? Saya berdoa dimanapun kita berada, kita dalam kondisi yang luar biasa dan penuh ucapan syukur. Amin ya saudara-saudara. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ini adalah salah satu ayat yang selalu memberkati saya. Kita baca bersama ya saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kita perhatikan 3 ayat ini adalah satu paket kehidupan rohani yang dewasa. Sukacita, doa, dan syukur. 3 respon yang sederhana yang sebenarnya menjadi kekuatan di saat-saat sulit. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Mungkin gak sih saudara, apa iya Tuhan gak tahu kalau kita bisa aja punya masalah yang gak habis-habis? Terus gimana caranya kita selalu bersukacita? Sukacita yang dimaksud di ayat ini bukan cuma emosi sesaat karena ada hal baik sedang terjadi, tapi ini adalah bagaimana posisi hati kita. Sukacita sejati itu berasal dari Tuhan, bukan dari keadaan. Nah, saudara tahu ya, kompas itu kan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Dalam kondisi angin badai pun kompas itu tetap menunjukkan arah. Nah, sukacita Tuhan itu seperti kompas juga. Bukan sebuah reaksi, tapi merupakan energi yang selalu ada. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi menyebut kata bersukacitalah berkali-kali. Padahal Paulus sendiri saat menulis surat itu sedang dalam penjara. Nah, ini menjadi bukti kalau sukacita bukan soal tempat, tetapi soal perspektif. Bagaimana kita bisa melihat sukacita menjadi kekuatan bagi kita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa ini bukan berarti kita harus 24 jam lipat tangan, menutup mata. Nanti malah gak bisa aktivitas. Tapi bagaimana kita punya hidup yang terhubung terus dengan Tuhan. Ya sama kayak kita punya handphone, kita selalu mencari sinyal wifi atau internet untuk terus tersambung. Nah, kehidupan doa kita juga harus seperti itu, selalu tersambung di dalam hati kita. Baik pagi, malam, saat kita bekerja, berkendara, atau mungkin saat memasak. Kalau kita sedang bekerja, kita bisa doa, Tuhan pimpin saya untuk bekerja dengan baik. Kalau sedang berkendara, Tuhan sertai dan tibakan saya di tempat tujuan dengan selamat. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan dengan berdoa dulu. Contoh pas mau belajar, pas mau sekolah, ataupun pas mau mulai pelayanan. Bagian ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini bagian yang paling seru nih saudara. Tuhan tidak meminta kita bersyukur untuk kecelakaan, kehilangan, atau penderitaan. Tapi dalam segala hal itu, kita bisa tetap bersyukur. Kenapa?
Karena Allah tetap hadir dan memegang kendali atas semua yang terjadi. Saya mau cerita sedikit kebiasaan anak saya yang pertama. Kalau mau tidur, dia selalu mau pegang tangan mamanya atau tangan saya dulu sebelum tertidur. Jadi dia seperti kalau udah pegang tangan papa atau mamanya, dia merasa tenang dan nyaman karena dia tahu ada papa atau mamanya. Nah, kita pun seharusnya seperti itu. Kita bersyukur bukan karena ada hal baik yang terjadi atas kita, tapi karena kita tahu Tuhan ada, Tuhan menyertai kita. Ada riset dari seorang psikolog seperti ini. Orang-orang yang melatih diri untuk bersyukur dalam kondisi apapun, mereka akan memiliki daya tahan mental yang jauh lebih kuat. Karena rasa syukur akan membantu mengubah cara kerja otak kita untuk melihat harapan. Jadi, saudara terkasih, 3 kalimat ini: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu adalah anugerah besar dari Tuhan yang bisa menjadi kekuatan setiap kita. Saya mau bagikan catatan kecil yang pernah saya bagikan sebelumnya. Ini saya gunakan dari zaman saya kuliah dulu, ya udah lama ya. Catatan 11S. 11S itu shalom, sukacita, syukur, senyum, senang, sehat, segar, semangat, setia, sabar, sukses. Nah, saya taruh paling depan shalom, kemudian sukacita dan syukur. Jadi kita bisa senyum dan senang. Dengan senyum dan senang, kita akan sehat dan segar. Lalu kita semangat, setia, dan sabar. Dan hasilnya adalah sukses. Amin ya saudara terkasih. Jadi sukacita bisa dimulai dengan hal sederhana, karena kita masih diberikan nafas ke depan pagi ini contohnya. Lalu kita membiasakan diri dengan doa-doa pendek saat beraktivitas, dan kita mensyukuri setiap berkat Tuhan yang kita terima sepanjang hari. Saya percaya saudara bisa melakukannya. Bisa kan? Amin. Selamat beraktivitas saudara, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.